kakak-kakak semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita mau angkat satu pujian. Halo kakak. Kakak siapa itu? Kakak Andreas ya? Ya, siap. Kakak Andreas apa kabar? Baik, baik. Puji Tuhan, mantap. Kita mau angkat satu pujian untuk ibadah sore hari ini. Kita mau angkat kemenangan terjadi di sini. Ini kan di kamera di sini. Kita mau hampiri tahtanya. Kita mau angkat satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Kakak Hasael, monitor. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, segala puji syukur. Kita mau angkat satu pujian, kita mau bersyukur buat sepanjang hidup, panjang hari ini yang Tuhan beri buat kita. Selalu happy, selalu ceria. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian karena salib-Mu.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih buat adik-adik semua, buat pujiannya, beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya serahkan kepada Lia yang membawa untuk berdoa untuk membawakan firman. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Begitu besar cinta dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu Tuhan walaupun secara online. Tapi kami percaya bahwa
apa yang kami alami hari ini semua karena kebaikan-Mu, dan hari ini kami mau terima Tuhan segala berkat-Mu, dan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang memimpin kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Berkati jaringan yang ada, biar kami tetap terkoneksi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin saya kenalkan dulu ya. Hari ini yang berkhotbah adalah orang spesial dalam hidup saya, yaitu kakak saya sendiri ya, namanya Kak Noi. Nah, Kak Noi itu, ya Kak Noi dulu sekolah Alkitab ya, adik tingkatnya Kak Igo. Nah, Kak Noi dulu pelayanannya di Jakarta, di Kelapa Gading, Gereja Mawar Saron. Tapi sekarang dipanggil Tuhan kembali ke daerah, kembali ke asal mulanya untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, orang-orang yang ada di kampung ya. Dan sekarang Kanoi di Kupang dia mengajar dan juga punya perkumpulan anak-anak muda juga. Nah, jangan tidak bertunggu-tunggu lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada hambanya. Oke, shalom. 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 Ya, puji Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terus menyertai sehingga di kesempatan ini masih diberikan waktu untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan bahwa saya kakaknya Lia dan sedang ada di kampung. Ini sebenarnya satu perjuangan yang luar biasa ya. Kalau kami sesama kampung sih gampang gitu kan. Cuman ada sebenarnya hari ini ada banyak sekali kendala. Tapi ya kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang memampukan kita untuk terus berkarya bagi Tuhan walaupun situasinya sesulit apapun, kita terus berkarya bagi Tuhan selagi Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Mungkin itu saja sih perkenalan singkat ya. Nama saya Noi, nama lengkapnya ya Rota Baik Pinto. Saya juga punya senior di tempat ini, Kak Igo. Itu udah jadi kayak kakak saya sendiri tuh waktu di asrama. Orangnya tuh keren itu. Baik, tidak berlama-lama, saya sangat bersyukur waktu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya awalnya tuh rasanya kayaknya agak sedikit gimana ya, kalau saya bicara sama orang-orang kampung kayaknya lebih unik. Tapi kembali lagi bicara sama orang-orang yang di Jakarta, minta maaf logat saya sudah bahasanya sudah tercampur-campur, jadi nanti minta maaf kalau ada bahasa yang orang Kupangnya keluar, kata-kata Kupang keluar. Terus minta maaf kalau nanti sebentar jaringannya juga terganggu, cahayanya juga ini sudah saya kasih yang terbaik, ini tempat duduk ini sudah tempat duduk yang terbaik. Andaikan kalau misalnya di siang hari, mungkin saya akan kasih pemandangannya itu di atas gunung. Biasanya kalau saya mau Zoom atau mau meeting itu biasanya di atas gunung, itu lebih terang, sinyalnya lebih bagus. Tapi ini sudah malam, tidak bisa di gunung, jadi ini sudah tempat terakhir yang terbaik sudah ini. Saya bisa ada di sini, jadi berharap Tuhan menolong sehingga jaringannya tidak terputus. Oke,
kemarin sempat saya ditanyakan untuk tema khotbah saya, dan kemarin itu saya bilang sama Kak Igo kalau tema khotbah saya itu tentang serupa dengan Kristus. Kenapa saya ingin berbagi tentang serupa dengan Kristus? Karena ini memang saat-saat ini menjadi berkat dalam kehidupan saya secara pribadi, dan itu terus mendorong saya untuk terus bersemangat dalam mengiring Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serupa dengan Kristus. Apa itu serupa dengan Kristus? Nah, waktu saya cari dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, itu di situ dia menjelaskan tentang kata serupa itu. Nah, kalau serupa itu kan berasal dari kata dasarnya rupa. Rupa itu adalah keadaan yang tampak di luar sehingga bisa dilihat orang, atau sesuatu yang bisa dilihat bentuknya atau warnanya, dan ya seperti itu. Sedangkan kalau serupa itu artinya satu macam atau sejenis atau satu corak. Nah, kalau demikian bagaimana dengan serupa dengan Kristus? Jadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan dari kita yang mengikut Tuhan Yesus. Tujuan dalam kehidupan kita, sama seperti sore hari ini, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama, tujuannya cuma satu, yaitu kita mau serupa seperti Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita semakin belajar tentang Yesus, pada saat kita semakin mampu mengetahui atau belajar tentang Yesus, maka otomatis hidup kita pasti akan sama seperti Yesus. Tidak mungkin kita belajar tentang Yesus, tapi hidup kita berbeda daripada Yesus. Nah, ada hal yang sangat luar biasa ketika kita menjadi seorang yang serupa dengan Kristus. Karena pada saat kita menjadi serupa dengan Kristus, maka apa yang menjadi isi hati Allah yang paling utama itu bisa kita kerjakan selama kita ada di muka bumi. Kalau itu menjadi tujuan daripada hidup kita. Nah, pada saat seseorang menjadi sama seperti Kristus, maka otomatis apapun yang dikerjakan dalam hidupnya pasti akan tidak jauh berbeda daripada apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu kan 2000 tahun yang lalu sudah datang, dan dia sedang kembali ke surga menyediakan tempat yang terbaik bagi kita yang mengikuti dia, bagi kita yang terus berjuang serupa dengan dia. Dan untuk supaya semua orang mengenal tentang Yesus, maka harus ada orang-orang yang rela atau ada orang-orang yang benar pengikut Kristus yang benar-benar menjadikan Tuhan dalam tujuan hidupnya, sehingga orang lain bisa kenal Yesus secara pribadi dan terus saling menyemangati untuk bersemangat untuk terus melayani Tuhan. Dan tentunya untuk menjadi serupa dengan Yesus itu tidak ada jalan pintas. Jalan satu-satunya yang supaya kita bisa serupa dengan Kristus adalah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka otomatis kita akan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Mungkin salah satu cara untuk kita bisa intim dengan Tuhan ialah kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi sore hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Ini yang menjadi berkat buat saya dan ini saya bagikan. Dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua.
Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 perikopnya berkata demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang ingin saya bagikan dari serupa dengan Kristus. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, saya rindu untuk kita belajar bersama-sama dari ayat yang ke-5. Di situ berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada saat kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan dibimbing atau diarahkan, Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita mengerti apa yang menjadi isi daripada pikirannya Tuhan, apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Dan ketika kita tahu akan hal ini, maka dengan sendirinya kita akan mempraktekkan apa yang dikerjakan Yesus itu dalam kehidupan kita, sehingga orang lain bisa melihat bahwa oh, orang ini sama seperti Yesus karena dia mengerjakan, karena dia melakukan hal-hal yang sama seperti yang sudah pernah Yesus kerjakan di muka bumi ini. Dan kita sebagai pengikut Kristus adalah sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah mengambil keputusan, artinya kita rela untuk meletakkan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, dan kita mengenakan kembali kehidupan Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau serupa dengan Kristus, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya kita punya pikiran sama seperti Yesus. Nah, di sini Rasul Paulus dia mengingatkan muridnya Timotius untuk supaya dia mempunyai pikiran yang sama seperti Yesus. Bahkan dianjurkan juga untuk punya perasaan yang sama seperti Yesus. Nah, pikiran di sini kenapa harus pikiran kita supaya kita serupa dengan Yesus itu mau tidak mau harus pikiran kita ada sama seperti Yesus. Nah, pikiran di sini menjelaskan tentang imajinasi kita ya. Kenapa harus pikiran? Karena pikiran ini adalah pusat dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Pikiran menjadi komando. Pikiran itu menjadi tuan daripada apapun yang dikerjakan oleh tangan, mulut, kaki, dan segala organ tubuh kita yang ada. Nah, untuk itu supaya kita mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan, atau supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, maka pikiran kita itu harus sama seperti Yesus. Nah, pikiran di sini adalah isi tentang imajinasi kita, gitu. Imajinasi atau kemampuan berpikir
untuk membayangkan sesuatu dan menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita sehingga orang lain bisa melihat. Tentunya pikiran yang di sini sama seperti Yesus adalah pikiran yang pusatnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mempunyai pikiran yang sama seperti Yesus, tidak mungkin secara otomatis langsung bisa jadi seperti itu. Tentunya kita akan mencari tahu seperti apa sih pikiran Tuhan Yesus itu. Nah, satu hal yang saya temukan dalam kehidupan saya adalah waktu belajar tentang kebenaran Tuhan, tentang Yesus yang terus-menerus menjadi tujuan hidup saya secara pribadi, ternyata bahwa Tuhan Yesus itu isi kepalanya itu memikirkan satu makhluk yang sangat luar biasa, yaitu manusia. Tuhan selalu memikirkan tentang saya, Tuhan selalu memikirkan tentang kita semua yang ada dalam di grup ini. Tuhan Yesus selalu memikirkan semua manusia yang ada di muka bumi ini, tanpa terkecuali, entah dia mau kecil, besar, tua, muda, bentuknya seperti apa, Tuhan tidak pusing itu, tapi Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan sangat memikirkan manusia itu setiap harinya, dan dia terus berjuang. Hanya manusialah yang membuat Tuhan tidak bisa duduk tenang di dalam kerajaan surga, di tempat yang nyaman, yang tempat yang luar biasa, tempat yang sangat spektakuler. Tuhan berani tinggalkan itu hanya demi satu makhluk yang namanya manusia. Maka betapa berartinya, betapa berharganya manusia itu bagi Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang selalu dipikirkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita tahu bahwa manusia menjadi pusat daripada pemikirannya, pemikiran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu memikirkan manusia, maka otomatis orang-orang yang mengikuti Yesus pasti punya pikiran yang sama, yaitu memikirkan orang lain. Dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dan di sini juga dijelaskan bahwa seorang yang mengikuti Yesus itu pasti punya perasaan yang sama seperti Yesus. Di sini yang saya dapatkan adalah bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk bertahan dalam situasi apa saja dalam mengiring Yesus. Tentunya perasaan Tuhan adalah perasaan yang penuh dengan kasih, mengasihi kita semua. Dan di sini yang kita belajar bersama-sama di ayat yang kelima itu adalah Tuhan mau supaya kita yang menjadi pengikut Kristus mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Artinya apapun yang menjadi kepentingan kita, apapun yang menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita, itu harus kita letakkan di dalam Yesus dan kita kenakan kembali kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Maka orang yang punya perasaan, orang punya pikiran yang sama seperti Yesus pasti akan bisa menghargai orang lain, pasti akan bisa mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pasti dia peduli dengan orang lain di sekitarnya. Terkadang di situasi yang serba modern ini, kadang kita kalau sudah lihat handphone, kita tidak bisa lagi memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Kadang di dunia yang sedang modern ini, orang lain lebih memperhatikan penampilannya dibanding daripada orang lain yang ada di sekitarnya. Dan ada banyak hal yang akhir-akhir ini mengalihkan pikiran kita. Pikiran kita lebih beralih kepada yang lain dan bukan manusia itu sendiri. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan buat kita semua. Mari kita belajar bersama-sama untuk punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Orang-orang yang punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus, pasti dia tidak jauh berbeda dari Yesus. Kalau di pembacaan kita yang ada di sini, kita bisa menemukan bahwa orang yang punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus itu, dia adalah orang yang pasti di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga itu, dia pasti orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan ayat yang selanjutnya, dia tidak mencari pujian yang sia-sia, dia bisa merendahkan diri, dia akan mengutamakan kepentingan orang lain dan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah,
Ini yang bisa saya bagikan buat kita semua. Tentunya ini saya yang menyampaikan ini masih jatuh bangun dalam menerapkan ini dalam kehidupan kita, kehidupan saya secara pribadi. Namun saya terus berjuang untuk mengerjakan ini dalam kehidupan saya. Walaupun banyak situasi yang terjadi, diperhadapkan situasi yang sulit, tapi bersyukur buat kebaikan Tuhan sehingga dimampukan untuk bisa bertahan di tempat ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya walaupun dengan keadaan serba terbatas, teman-teman. Ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang menjadi berkat dalam kehidupan saya. Mengikuti Yesus itu bukan bersoal tentang seberapa yang sudah kita tahu tentang Yesus. Bukan hanya soal tentang berapa lama saya ikut Yesus. Tapi mengikuti Yesus yang menjadi serupa dengan Yesus itu adalah praktek hidup. Adalah praktek firman. Apa yang kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada saat semua anak-anak Tuhan ya, kalau punya pikiran yang sama, perasaan yang sama untuk mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa. Akan ada banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan banyak orang datang untuk menyembah Tuhan. Tergantung daripada kita yang sudah mengikuti ini. Apakah kita bisa jadi teladan atau tidak. Pada saat kita jadi teladan, itu memang sulit untuk kita kerjakan. Tapi kita belajar daripada Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi tujuan hidup kita. Dan kita yang mengikuti Yesus ini kan kita maunya sama seperti Yesus. Kita mau serupa seperti Yesus. Maka mau tidak mau, ya kita harus mengerjakan apa yang pernah Tuhan Yesus kerjakan, apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan, itu harus kita lakukan. Ya dengan hal sederhana, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan kepentingan orang lain. Ini bukan hanya soal kita pentingkan orang lain, bukan hanya soal tentang jasmani, tetapi kita pentingkan hal kerohanian orang lain juga. Yaitu ada orang yang mungkin santai-santai saja, mungkin temannya tidak aktif dalam doa, atau temannya tidak kenal Tuhan, mungkin kita santai-santai saja, tetapi kita yang sudah mengambil komitmen untuk serupa dengan Kristus, harusnya tidak seperti itu. Walaupun sudah diajak 1-2 kali, dia tetap tidak mau, dengan banyak cara yang sudah kita lakukan, tetap tidak mau, tetap kita harus lakukan, karena ya kita mau serupa seperti Yesus, karena kita menganggap orang lain itu penting, bukan hanya diri kita yang penting. Jadi pada sore hari ini, ya ini yang bisa saya bagikan buat kita semua. Mari kita sama-sama berjuang untuk selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, kita terus belajar untuk menjadi sama seperti Yesus. Sehingga pada saat orang bertemu dengan kita, orang bisa melihat bahwa ada Yesus yang hidup dalam orang ini. Ada Yesus, orang ini sama seperti Yesus. Nah sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Kehidupan kita sebenarnya sama seperti siapa? Apakah sudah sama seperti Yesus atau tidak? Ya mungkin kita yang bisa jawab itu sendiri dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dan yang terlebihnya ya Tuhan yang paling tahu dan Tuhan mengenal kita. Ya mungkin ini yang bisa saya bagikan buat kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Apakah saya langsung tutup dalam doa atau dialihkan? Boleh ditutup dalam doa, Kak? Ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Di sore hari ini kami bisa belajar Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau, dengan menyamakan cara berpikir kami Tuhan, untuk sama seperti Engkau ya Bapa. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk kami kerjakan Tuhan, karena Engkau meminta kami untuk tidak hanya punya pikiran dan perasaan yang sama, lalu berdiam diri Tuhan, tapi yang Engkau mau adalah kami menerapkannya dalam kehidupan kami, mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang sulit Tuhan untuk kami kerjakan, tapi kami percaya bahwa ketika kami
benar-benar memusatkan seluruh pikiran kami, perasaan kami kepada Engkau, maka kami mampu menghadapi setiap situasi yang ada, setiap tantangan yang ada Tuhan. Karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan, Engkau yang menolong, Engkau yang menopang kami Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus, bimbing kami untuk dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya itu kami mau lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Kita mau mendengarkan pengumuman sebentar. Ya, puji Tuhan. Suatu kebanggaan ya. Kakaknya Lia atau Kak Noi, yang bisa dipanggil Kak Noi, mau sharing dan berbagi dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Karo Tabai Pinto STH. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati dalam pekerjaan kakak, Tuhan terus berkati dalam pelayanan kakak. Tuhan Yesus memberkati ya untuk Kak Noi. Kiranya Tuhan terus pelihara kehidupan Kak Noi. Dan yang kedua, minggu depan ibadah seperti biasa online jam 5 sore. Dan yang ketiga, kembali lagi Kak Salvi mengajak teman-teman untuk ibadah minggu bersama-sama jam 10 pagi. Dan selamat ulang tahun untuk teman kita, Iren. Selamat ulang tahun Iren, kiranya Iren menjadi anak yang terus setia di dalam Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Iren berada. Tuhan Yesus memberkati untuk pengumuman dan boleh ditutup di dalam doa Kak Igo. Terima kasih ya Kak Selvi. Iya, sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Boleh kembali mengikuti ibadah YOC walaupun secara online, tapi kami percaya apapun yang sudah kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi Tuhan yang ajar, yang tolong hidup kami untuk kami belajar untuk menjadi serupa dengan Engkau dalam hati, dalam pikiran kami, terlebih lagi dalam perbuatan hidup kami setiap hari. Bapa yang baik, terima kasih kembali berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang memberkati kembali dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati hidup masa depan, Tuhan pelihara kesehatan, bahkan bersama seluruh keluarga besarnya. Berkati setiap kami juga yang mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih sekali lagi ya Kak Noi. Yesus memberkati kakak.